Makasih Yesus. Kurasakan Tuhan, hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini. Saudara terus sembah Dia dalam hadirat-Mu. Ganti pikiran-pikiran yang negatif itu, tanggalkan. Lihat Yesus, Dia gembala, gembala yang baik. Panggil Yesus, Yesus. Aku percaya ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah berkati, maka Tuhan pasti melindunginya. Tuhan pasti memeliharanya. Tuhan pasti Tuhan akan melipat gandakan ini. Saudara tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, karena janji Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Saudara tidak akan utang pinjam lagi. Tuhan akan buka jalan hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang sembuhkan sakit penyakitmu. Saudara yang sedang mengalami kehilangan orang yang kau kasih, mungkin ada rasa menyesal, rasa bersalah. Biarlah Tuhan Roh Kudus berdoa saudara. Minta Roh Kudus berikan roh penghiburan, kekuatan. Terima datang pada Yesus. Saudara yang di PHK, aku berdoa ya Tuhan, beri ya Tuhan pekerjaan-Mu. Beri pekerjaan yang baru, bisnis yang baru ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya labakasya labalabala. Terus Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Aku percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Amen. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan, yang luar biasa. Makasih Roh Kudus, Kau sudah menjamah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan firman-Mu. Taruh pesan-Mu di lidah mulut hamba-Mu ini. Beri kemampuan buat hamba-Mu untuk menjelaskan ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap kami. Amin. Menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. 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 Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, kita masuki minggu yang baru, saudaraku. Ya, hari Selasa hari ini, saudara. Nah, judul daripada khotbah saya hari ini adalah solusi atas krisis. Ya, solusi atas krisis. Bagaimana kita mengatasi yang namanya pencobaan, kesulitan atau krisis dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang Kristus, saya tuh perhatikan begini. Saya mikir, saya perhatikan, saya renung. Ada banyak orang di seluruh dunia hari ini, bulan-bulan terakhir ini, itu mengalami stres sampai sulit tidur, harus minum obat tidur lagi. Mungkin sudah lama obat itu nggak diminum, tapi sejak daripada masa pandemik ini, saudara minum lagi. Atau mungkin ya bukan cuma orang di sana yang mengalami stres, mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Nah, mungkin saudara tuh berpikir gini, kita berpikir gini, bahwa penyebab stres ini karena kita kena sakit. Orang yang kita kasih kena sakit COVID atau sakit apa, penyakit. Atau kita berpikir bahwa akibat daripada pandemi ini menimbulkan masalah yang namanya keuangan. Ya entah resesi dan lain sebagainya, toko sepi, bisnis sepi, beberapa harus mengalami pengurangan, PHK,
ada yang dipotong gaji dan lain sebagainya. Kita pikir ini stres, masalah kebutuhan hidup. Tapi setelah saya pikir, setelah renung ya saudara, kayaknya bukan itu alasan yang sebenarnya. Saudara tahu gak penyebabnya stres? Penyebab utama stres kita kenapa? Bukan penyakit, bukan masalah keuangan. Saudara, bukan karena masalah yang kita hadapin. Penyebab stres yang utama adalah karena apa? Kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan sehingga kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara, yuk kita perlu menaruh pengharapan. Kita perlu menaruh pengharapan pada kebaikan Tuhan Yesus. Menaruh pengharapan pada kebaikan Tuhan. Ini adalah dasar dari semua pengharapan. Pengharapan kepada kebaikan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Sumber kekuatan kita. Sumber daripada perlindungan kita di dalam menghadapi krisis dan pencobaan ini. Saudaraku yang kasih Kristus, kita tidak bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan tidak baik, kita masih berpikir Tuhan lagi marah, Tuhan sedang hukum kita. Kita tidak punya alasan yang logis, yang rasional untuk berharap sama Dia. Ketika saudara alami yang namanya stres ini, karena krisis semua orang bisa hadapin. Tapi biarlah kita gak stres. Yang ngerti katakan amin. Kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan inilah yang membuat kita bisa bersuka cita. Kita bisa berharap, saudara. Berharapnya apa? Pada kebaikan Tuhan. Kita ingat kalau dulu Tuhan pernah tolong kita. Kalau kita bisa ada di posisi ini hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan di masa lalu. Nah, sekarang kita ngalami yang namanya krisis hari ini. Tuhan yang sama, ingat baik saudara, adalah Tuhan yang kasihnya gak berubah. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Dia tetap baik. Bahwa Dia mengasihi kita bukan karena prestasi kita, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ini dasar firman yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Ya saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 kita akan bahas ayat ini saudaraku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini menggambarkan tentang apa saudara? Tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Lewat tangan Rasul Paulus, Tuhan mengungkapkan saudaraku, ya kan, bahwa kita bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Di masa krisis. Karena ada 3 hal. Saudara, yang pertama adalah pencobaan ini, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Jadi pencobaan itu adalah hal yang biasa. Krisis dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Selama kita hidup di dunia ini, itu adalah hal yang biasa. Kenapa dibilang biasa? Supaya kita gak mengglorifikasi daripada pencobaan itu atau masalah ini, kesulitan ini. Maksudnya glorifikasi apa sih Pak? Jangan suka membesar-besarkan, memuliakan daripada masalah. Muliakan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan besar dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Karena apa yang kita muliakan itu akan jadi besar. Kalau kita muliakan yang namanya pencobaan itu, kita besar-besaran. Kadang-kadang kalau kita nih duduk di meja makan, kalau kita ngobrol ngumpul, itu kan adu-aduan gede-gedean masalah. Kalau ada penyakit, penyakit kamu gak sebanding, penyakit saya lebih parah gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita, firman Tuhan bilang harus selesai ini.
Oh, anak kamu merahnya 2 ya. Anak saya merahnya 5. Jadi sering kali kita tuh menginikan. Oh, kamu belum seberapa sakitnya. Oh, susahnya aku lebih susah dari kamu. Sekarang ini harus berhenti. Kita berpikir dan bicara seperti itu. Katakan amin saudara. Kan kadang-kadang itu dalam pembicaraan sehari-hari ya. Kalau ada orang ngomong tentang yang negatif, yang susah. Kayaknya kita nggak puas. Kalau kita nggak jelaskan, kita lebih susah. Ada yang lebih susah lagi. Ini maksudnya jangan kita mengglorifikasi. Katakan amin. Pencobaan itu hal yang biasa. Saudaraku, kita bicara krisis ekonomi. Apa karena sekarang nih resesi? Enggak. Dari zaman Abraham sudah ada krisis ekonomi. Masa kelaparan. Lihat aja Alkitabnya, Kejadian pasal 13. Habis itu masa anaknya Ishak. Ishak ngalami juga masa kelaparan. Kejadian pasal 26. Yakub juga mengalami masa kelaparan. Sampai harus mengungsi kemana? Ke Mesir. Jadi saudaraku Yesus Kristus, soal resesi. Jadi ini hal yang biasa. Poinnya adalah, saudara, kita ini harus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa punya pengharapan. Yang kedua, Rasul Paulus jelasin bahwa pencobaan itu tidak akan melampaui apa? Kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Ini ayat ditujukan kepada orang Kristen. Bukan untuk orang dunia. Kenapa saya bilang untuk orang Kristen? Ya kan ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang apa? Saudaraku, jemaat yang sudah ngerti tentang apa? Yang punya karunia Roh Kudus. Yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri dia. Kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Ada dalam diri orang percaya. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi pencobaan ini tidak melampaui kekuatan. Asalkan kamu berharap. Kamu bersatu. Kamu tinggal. Kamu percaya. Kepada siapa? Kepada Kristus. Yang ketiga adalah apa? Saat kita mengalami pencobaan, percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi Paulus ini jadi menjelasin, saudaraku yang Kristus, bahwa kita bisa punya pengharapan. Kita bisa berharap sama Tuhan. Dasar pengharapan kita adalah apa? Kebaikan Tuhan. Dia baik sama kita. Jadi artinya kalau ada pencobaan itu pasti seizin daripada Tuhan. Dan pencobaan itu hal yang biasa dalam hidup kita. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan kita asalkan kita dekat, bersatu, menyatu, intim dengan Roh Kudus. Maka dia akan berikan kita kuasanya. Kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus, kuasa kasih karunia, dan doa syafaat Yesus di surga. Itulah yang namanya kekuatan kita untuk apa saudara menghadapi apa? Pencobaan. Makanya dibilang pencobaan itu melampaui kekuatan. Apa kekuatan saudara? Apa kekuatan saya? Kekuatan saudara dan saya adalah pertama, kekuatan kasih karunia. Sebab karena apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia kita yang harusnya terbuang ke neraka. Karena kita semua orang berdosa. Oleh karena kasih karunia inilah Tuhan berikan tempat buat kita di mana? Di sorga. Jadi artinya kasih karunia ini kekuatan yang bisa menyelamatkan kita dari maut, dari kematian. Wah dahsyat. Kalau kita menghadapi pencobaan, makanya dianggap pencobaan biasa. Tidak ada pencobaan, tidak ada yang namanya masalah sebesar daripada maut atau kematian. Karena musuh terbesar, masalah terbesar manusia adalah maut. Dan maut itu sudah dikalahkan. Oleh siapa? Oleh Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu namanya ketika kita percaya Yesus, maka kuasa kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Yang kedua kuasa darah. Jadi kuasa pengampunan yang buat kita hidup dengan damai sejahtera. Punya kekuatan untuk injak iblis di kaki kita. Yang ketiga adalah kuasa apa saudaraku? Kuasa Roh Kudus yang tinggal di kita. Yang keempat kuasa apa? Kuasa doa Yesus. Yesus masih bersyafaat sampai hari ini untuk saudara. Jangan merasa sendiri. Makanya rugi jadi Kristen, jauh dari Tuhan, jauh dari firman, jauh dari hadirat Tuhan. Karena ini kekuatan kita.
Pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena kita punya kuasa. Kadang-kadang kita nggak mau pakai, jadinya pencobaan itu luar biasa. Ini hari-hari ini saudara, saya mau kasih tahu. Kalau dulu saudara hebat dagang, bisnis saudara hebat, kerja, saudara jadi sukses, jadi kaya dan lain sebagainya. Ya mungkin Tuhan tuh ya Tuhan, tapi bukan yang diandalkan. Lebih banyak pakai ini, otak. Makanya saudara sering mungkin ngomong ya, kalau kerja tuh pakai ini, jangan pakai dengkul. Zaman sekarang saudara, kalau mau hidup, mau sukses, mau survive, jangan pakai ini, pakai dengkul. Saya mau bilangin nih orang Kristen, gak cukup pakai otak. Ulangi, saya ulang, gak cukup pakai otak, harus tambah pakai apa? Dengkul, otaknya taruh di dengkul. Kalau dulu kita dimarahin terus sama bos kita, sama orang, otak lu ditaruh di dengkul sih makanya. Tapi sekarang kita butuh otak kita taruh di dengkul supaya kita bisa punya otaknya Tuhan. Kalau kita taruh otak kita di dengkul, kita bilang Tuhan aku nggak sanggup, nggak mampu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan amin. Kayak masa pandemi gini, ya kan? Sepinter apapun orang, sepinter apapun pendeta lah yang pintar sekali, tetap gak bisa hadirkan jemaatnya untuk kumpul di gereja. Emang gak boleh. Sehebat apapun dia pendeta, kalau bukan karena ini kasih karunia, pakai dengkul, pakai doa, ya kan? Kalau bukan kasih karunia, enggak bisa lanjutkan pelayanan kita. Kalau ada orang mau bawa persembahan ke gereja yang pintunya sudah ditutup sekarang, itu semata-mata karena apa? Kuasa kasih karunia. Karena kuasa daripada Roh Kudus. Karena ada doa syafaat Yesus supaya gereja itu tetap bisa berjalan. Tidak bisa hanya karena pinter teologi ya. Lalu mau jadi hakim buat semua orang yang salah menurutnya. Tidak bisa. Itu bisa untuk bisa ngelanjutin pelayanan. Ini perlu, gak cukup ini. Kita harus doa, banyak berlutut. Makanya kita disuruh Tuhan di masa pandemi ini. Ayo banyak berdoa. Lipat lututnya atau berlututlah. Masuk menara doa. Kita buat menara doa online. Itu Tuhan bilang seperti doa. Kalau kamu bisa melipat lututmu, dengan berlututlah, bersilalah, duduk di hadiratku, maka pencobaan-pencobaan ini menjadi pencobaan biasa. Pencobaan tidak melampaui kekuatanmu. Saat kamu dicobai, Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Ini yang membuat kita nggak stres. Saudara bisa dapat poinnya hari ini. Hari ini saudara Kristus, saya tahu ada beberapa saudara yang alami, Pak Sabta, Pak Pendeta, saya stres berat, saya susah, saya marah. Sepertinya saya tuh rasa bersalah. Kenapa lah sebelum pandemi saya lakukan ini itu sehingga saya jadi susah, stres sekarang. Lalu gimana Pak? Apa jalan keluar? Apa solusi dari krisis yang saya hadapi? Bagaimana caranya mengatasi krisis? Saudaraku, gak bisa langsung tolong aku cepat sekarang Tuhan. Tuhan tuh bekerja ketika ada atmosfer iman di dalam hati dan pikiran kita. Atmosfer iman itu terbentuk pada saat adanya apa? Damai sejahtera. Tanda orang punya damai sejahtera, di sini hatinya lega dan tenang. Jadi
Poin yang pertama yang saudara harus lakukan ketika saudara menghadapi krisis, stres, jangan disimpan. Yang pertama adalah apa? Akuilah apa? Perasaan sedih Anda. Lepaskan perasaan itu di hadapan Tuhan. Ini dulu langkah pertama, ini yang penting. Saya puji Tuhan, saya dapetin kesaksian-saksian daripada saudara-saudara yang mengikuti Menara Doa Online ini di YouTube atau di Facebook, yang berkata, Pak Sabta, lewat Menara Doa Online ini saya tuh dikuatkan. Saya dapatkan yang namanya perspektif yang baru untuk lihat masalah, lihat hidup, lihat Tuhan, dan ngerti firman. Walaupun masalah saya belum selesai, tapi saya sudah dikuatkan. Saat saya butuh ya kan, untuk bayar ini, walaupun awalnya tidak ada, Tuhan sendiri yang cukupin. Tapi itu setelah hati saya ada damai sejahtera. Katakan amin. Maka yang pertama, akuilah perasaan sedih dan lepaskanlah perasaan sedih itu. Bagaimana caranya lepasin perasaan sedih? Dasar firmannya apa? Matius 11 ayat 28-29. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Panggilan Yesus, undangan Yesus. Saudara datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan akan berikan dua. Waktu saudara dan saya datang pada Tuhan, maka Dia akan berikan kita apa? Kelegaan. Semua yang letih lesu dan beban berat. Jadi tanggalkan itu. Yang kedua, Tuhan akan berikan apa buat kita? Apa saudara? Ketenangan. Kapan? Pada saat saudara di masa krisis ini belajar untuk rendah hati, untuk lemah lembut, saudara akan jadi tenang. Setiap orang pasti akan mengalami perasaan takut, perasaan marah, khawatir, tertekan, cemas, putus asa, sedih, rasa bersalah, nyesel aja rasanya. Ketika sedang mengalami krisis, ngalami yang namanya masalah dalam hidupnya. Kita gak boleh simpen nih perasaan-perasaan negatif ini saudaraku. Jangan. Gak boleh disimpan. Gak boleh juga kita menyangkali. Oh enggak, aku baik-baik aja. Enggak ada masalah, aku enggak ini. Jangan. Kita harus mengakui. Kita harus melepaskan perasaan itu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tuhan tuh tidak ingin, Tuhan tidak mau kita ini pura-pura bahagia. Padahal tidak bahagia. Kalau sama Tuhan gak usah pura-pura. Saudaraku, Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku khawatir. Tuhan, aku stres. Tuhan, aku cemas. Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku buat. Aku sedih Tuhan. Omong seperti itu. Tuhan, angkat perasaan ini. Beri aku Tuhan kelegaan. Beri aku ketenangan. Beri aku damai sejahtera-Mu. Tolong aku ya Tuhan. Karena aku percaya dulu Tuhan pernah tolong aku. Dulu Tuhan pernah sembuhkan aku. Dulu Tuhan sudah lepaskan aku. Dan aku percaya Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama buat saya juga. Dia pasti akan berikan kita kelegaan. Dia pasti berikan kita ketenangan. Ini yang pertama. Kita contoh Daud saudara. Waktu dia menghadapi pencobaan yang besar, krisis dalam hidup, Daud yang paling besar itu adalah di Siklak. Itulah titik balik 3 hari dari kasus krisis di Siklak. Istrinya diculik sama anak-anaknya. Hartanya dijarah. Begitu juga dengan istri para pengikutnya. Anak-anak para pengikutnya termasuk harta semuanya habis dijarah. Yang berikutnya apa saudaraku? Semua pengikut Daud rame-rame mau membunuh Daud.
Dia ngalami krisis yang paling hebat dalam hidup dia. Apa yang Daud buat? Perasaan sedihnya, perasaan kecewanya, rasa bersalah, semua perasaan negatif ini. Apa dibuat oleh Daud? Ungkapkan itu ke Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 4 itu dikatakan, lalu menangislah Daud. Bayangin saudara, panglima perang nih, jagoan ini, yang ngalahkan Goliat, jagoan, dia gak pernah kalah. Lalu menangislah Daud. Laki-laki nangis, dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Bayangin, nyaring, nangisnya gak malu-malu, gak ditahan-tahan lagi. Sampai mereka tidak kuat lagi ngapain? Nangis. Ayat ini mengungkapkan sampai selesai kesedihannya ditumpahkan ke Tuhan. Lalu Tuhan berikan kekuatan baru buat Daud. Dari situ Daud mulai mengejar. Tuhan membuat Daud menangkap orang Amalek, membinasakan mereka semua. Istri dan anaknya kembali, hartanya didapetin kembali, plus harta daripada seluruh orang Amalek dapat. Lalu 3 hari setelah itu saudara, Daud kalahkan orang Amalek. Beritanya apa saudara? Saul mati bersama dengan Yonatan. Pasal berikutnya. Lalu pasal berikutnya lagi apa saudara? Tua-tua orang Yehuda bilang, kita sudah tidak ada raja lagi. Mari kita angkat Daud jadi raja untuk suku Yehuda. Lalu berapa tahun kemudian Daud diangkat jadi raja atas Israel. Daud dari krisis ngalami kemenangan atas Amalek, lalu diangkat jadi raja. Itulah titik. Jadi kadang-kadang krisis dalam hidup kita yang dead end, momen antara hidup dan mati, biasanya bisa menjadi apa? Turning point, titik balik, lompatan. Seperti Daud, saudara, itu seperti kayak krisis terbesar daripada Yesus Kristus pada waktu dia ada di mana? Disalib. Disalib saudaraku. Tapi justru lewat kematian di atas kayu salib, apa yang terjadi? Terjadi satu turning point. Kuasa maut dikalahkan. Semua orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Dari kematian Yesus ada kebangkitan atas orang mati. Saya mau jelaskan ya saudara tentang perasaan negatif ini. Gak boleh simpen apapun perasaan negatif. Perasaan negatif apa sih? Mencuri yang namanya sukacita. Gini, Tuhan tuh tidak pernah ciptakan kita, saudaraku, tidak merancang tubuh kita untuk menampung daripada apa? Perasaan-perasaan negatif. Seperti stres, ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah. Kalau ada beberapa orang kalau stres ya saudara ya, rasanya mau ngapain saudara? Itu pasti badan kita bereaksi. Apa? Mules, diare. Atau apa yang lagi yang terjadi saudara? Asam lambung naik. Apalagi? Tensi naik. Apalagi? Gula darah naik. Perasaan negatif, apapun itu. Entah kesedihan, entah ketakutan, entah stres, entah kebencian, entah kemarahan, entah kepahitan. Pokoknya semua yang rasa bersalah, rasa terus. Kalau ini gak diselesaikan di atas kayu salib, dibawa ke salib Yesus, masuk ke hadirat Allah, sampai saudara dapatkan kelegaan, ini jadi penyakit. Nah sekarang gini, tubuh kita juga gitu. Dia pasti menolak minuman kayak makanan yang tidak baik, yang tidak sehat. Biasanya apa? Kalau salah makan, langsung apa? Keluar. Keluarnya bisa lewat belakang, BAB, atau muntah. Nah sekarang, gimana kalau seandainya kita dengar sesuatu jadi perasaan negatif masuk? Bagaimana caranya melepaskan perasaan negatif? Melalui mulut. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan lewat apa? Doa, nyanyian pujian, dan ucapan syukur. Makanya kenapa kok penting ya sudah tiap hari kita nih doa. Kalau saudara bisa mengharapkan untuk dipenuhi Roh Kudus, itu kalau bisa berbahasa roh. Usahakan sehari itu berbahasa roh. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, itu tergantung daripada saudara mau gak porsinya ditambah terus. Ya, itu biasanya bahasa roh, doa, terus perkatakan firman kepada diri. Itu saudara, itu membersihkan, masuk hadirat. Kayak tadi kita nyembah, saudara rasa gak hadirat Tuhan? Rasa hadirat Tuhan sekali. Ya kan waktu kita bahasa roh, terus nyembah, itu kayak ada tak keluar, lepas, lega di sini. Itu penting lewat mulut. Saya mau simpulkan begini,
Pujian menguatkan roh doa kita. Doa menguatkan roh iman kita. Iman menguatkan tindakan ketaatan kita, kan firman Tuhan. Tindakan ketaatan kita menghasilkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara jangan simpan perasaan negatif. Kalau saudara mengalami krisis, yang ngerti katakan amin. Ya kan saudara? Kenapa? Ketika saudara bisa lepaskan perasaan negatif, itu artinya saudara dipenuhi dengan apa? Damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 12 katakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kamu. Perhatikan saudara ayat ini, ya kan? Saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita apa? Kelegaan. Saat kita memikul kuknya, belajar lemah lembut dan rendah hati di masa krisis, Tuhan berikan ketenangan, kelegaan dan ketenangan di tengah-tengah kesulitan. Ini akan membuat damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, Tuhan yang akan melakukan. Kalau ada kelegaan dan ketenangan, maka kita bisa lihat kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, saya dikuatkan. Ini mungkin ibu atau bapak ini ikut tiap hari menara doa. Kita kan udah 3 bulan nih menara doa. Dalam 3 bulan dia bilang sebulan itu kami ngalami yang namanya depresi berat karena omset perusahaan tuh turun. Kewajiban harus bayar. Dan bisnis tuh pas bulan kedua baru ikut menara doa. Dengan keadaan stres, ya kan, yang susah sekali ikut menara doa. Terus ikut doa, ya ikut doa, bersuara, nyanyi ikut nyanyi, sekeluarga dan lain sebagainya. Singkat kata dia bilang bahwa di dalam 1 bulan itu, di bulan kedua, kami rasakan yang namanya ketenangan, kelegaan, damai sejahtera. Kami terus berdoa untuk bisnis kami, untuk usaha kami ini gimana. Sampai akhirnya dia bilang, menjelang daripada yang 1 bulan ikut menara doa, akhir bulan, ya, beliau cerita, ada orang dari luar negeri, ya kan, menghubungi kami, dia bilang. Lalu memberikan yang namanya menawarkan untuk kami jadi keagenan produk itu. Produknya ini adalah yang lagi dibutuhkan di masa pandemi ini. Dalam 1 bulan kami jualan produk itu, omsetnya itu lebih besar daripada omset sebelumnya kami dagang. Ini dagangan yang gak pernah, bisnis yang gak pernah kami jalanin. Saya mau poin yang saya mau cerita tentang kesaksian ini. Ya kan saudara, ini menambah semangat saya. Bahwa betullah firman Tuhan Yesaya 26 ayat 12. Ya, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Kita disuruh apa? Ambil damai sejahtera itu. Terima damai sejahtera itu. Dengan cara apa? Datang kepada Yesus Kristus. Dalam doa, pujian, penyembahan. Belajar rendah hati, lemah lembut. Terbuka, jangan sombong, jangan keras. Maka kamu akan dapat apa saudara? Ketenangan, kelegaan plus ketenangan ini yang namanya damai sejahtera. Apa yang terjadi? Apa yang kamu kerjakan, Tuhan yang melakukan. Artinya apa? Saudara akan ketemu yang namanya apa? Golden connection. Ini cerita golden connection. Bisa ketemu dengan orang yang tepat. Pada waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Saudara bisa ambil keputusan yang tepat. Dampaknya luar biasa. Tapi itu semua dimulai dari hati ini harus tenang, harus lega, harus plong, penuh damai sejahtera, sukacita, sekalipun masalah belum selesai, krisis sedang berlangsung. Bagaimana cara ngata krisis? Yang kedua adalah apa? Terimalah bantuan dari orang lain. Maksud saya gini, terima bantuan. Kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada manusia. Yeremia pasal 17 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Menaruh harap pada manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Maksudnya saya adalah gini, terima bantuan dari orang lain begini. Itulah makanya, kalau poin pertama kita nggak jalanin, belajar lemah lembut dan rendah hati, kita sulit untuk terima bantuan orang lain. Gengsi, sombong, terhina kalau dibantu. Jadi poin pertama harus jalanin dulu. Baru poin kedua saudara bisa masuk. Karena apa?
di masa-masa krisis, kita harus bergantung sama Tuhan dan membuka diri. Dengar baik, saudaraku, ya kan? Galatia 6 ayat 2, katakan apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus saling bertolong-tolongan, menanggung beban. Kalau kita lihat ada saudara kita, keluarga kita sedang dalam beban. Beban apa? Bebannya secara rohani, kosong, kering, beban segala macam. Kita yang kuat secara rohani, ayo kasih nasihat, ayo kita doakan, minta urapan Tuhan turun. Yang ngerti katakan amin, saudara. Yang ini punya beban setiap sakit penyakit, kita yang sehat, ayo kuatkan, doakan supaya sembuh. Yang ngerti katakan amin. Dia punya beban, mungkin masalah, hubungan satu dengan yang lain. Jangan malah jadiin musuh, tapi harus kita damaikan itu. Ini punya beban dalam keuangan, nggak bisa makan, nggak ada beras, nggak ada apa. Ini waktunya, saudara, kita saling tolong menolong. Katakan amin, saudara. Yang punya beras, bagi beras kepada teman yang. Nah, ini hukum Kristus. Saya mau kasih tahu gini. Salah satu cara Tuhan menolong kita adalah dengan apa? Mengirim dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Ini harus didoakan supaya Tuhan mengirim seorang apa? Golden connection buat kita, sehingga kita bisa menemukan seseorang yang punya pengalaman bersama Tuhan kalau bisa, yang telah berhasil mengatasi kesulitan hidupnya dan memberikan apa? Nasihat ilahi sama kita. Yesaya 49 ayat 17 sampai 18. Orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Saudara berkatakan pada diri saudara, berkatakan bahwa orang-orang yang membangun, orang-orang yang akan membangun usahaku, membangun pelayananku, membangun anak-anakku, mereka akan datang bersegera. Tapi orang-orang yang merombak dan merusak akan aku, ya kan, keluargaku, bisnisku, pelayananku, anak-anakku, studi anak-anakku, mereka akan meninggalkannya. Jadi gini saudara, Tuhan ini sedang bekerja di balik layar hidup kita. Kalau saudara percaya, gantung harap sama Dia, terus doa di masa-masa ini, percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar hidup kita. Dia sedang memilih orang-orang yang tepat untuk kita. Dia sedang menyediakan kesempatan yang tepat buat saudara, pilihan-pilihan yang terbaik untuk saudara pada saatnya yang tepat. Akhirnya saudara akan melihat impian saudara jadi kenyataan. Mereka, orang-orang yang akan mendandani engkau, akan membuat indah dan bahagia hidup saudara. Jangan, kalau lagi sedang krisis, jangan mengurung diri. Orang WhatsApp cuma nggak dibaca nggak dijawab karena lagi stres ini. Jangan, saudara cari orang yang tepat. Saudara mulai, jangan ngurung diri karena Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tolong kita di masa krisis. Biasanya Dia kirim orang sebagai malaikat untuk nolong saudara. Katakan amin. Jangan minder, jangan malu. Menurut survei, bukan survei saya lah yang seperti kayak gak ada kerjaan gitu. Saya kadang-kadang mikir gitu saudara. Ada 2 orang bersaudara, dua-dua kena kanker. Waktunya hampir bersamaan. Dua-dua berobatnya di tempat yang sama. Yang satu adalah anak Tuhan. Yang anak Tuhan ini membuka diri kepada pendetanya, kepada orang-orang yang dekat. Tapi dia tidak buka kepada yang lain. Dia cuma buka sama orang yang sangat dekat, yang dia tahu bisa mendoakan dia, menguatkan dia. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan penyakit kankernya. Saudara tahu gak? Ibu ini disembuhkan. Saya melihat orang yang sakit. Kita perlu buka, kita butuh pertolongan. Yang bisnis, masalah keuangan. Ya kita gak boleh keliling utang, pinjam, bukan itu poinnya. Kita bisa buka untuk minta nasihat rohani itu apa. Saya percaya kalau Tuhan mau tolong kita, Dia akan kirim golden connection buat saudara. Buat karir saudara, buat anak-anak saudara, dan lain sebagainya. Kita semua membutuhkan dukungan. Kita semua butuh kekuatan. Kita butuh kehadiran orang lain. Makanya istilah sabat itu ya. Kita butuh yang namanya salah satunya adalah apa saudara? Ya kita kan badan harus istirahat.
Terus jiwa juga ini jiwa. Kita butuh, harus tenang jiwanya. Dengan cara apa? Yang ngobrol sama temen. Yang bisa nyambung ngobrolnya enak gitu. Ya kan? Sekarang itu perlu. Kehadiran, dukungan, kekuatan, kehadiran orang. Itu akan menyembuhkan kita. Alkitab menasehati kita untuk apa? Saling membantu satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kita menuruti hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Terakhir saudara, yang ketiga, yaitu apa? Kalau kita mengalami yang namanya krisis dalam hidup kita, ini pesannya. Apa saudara? Jangan menjadi apa? Pahit hati. Jangan jadi tawar hati. Itu sudah belajar. Kalau kita tawar hati, kita pahit hati di masa kesusahan, kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kalau kita pahit, kita tawar hati. Efesus 4 ayat 30, ayat 32. Kenapa kecil? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus didukakan, kekuatan kita jadi mengecil. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Ya, saudara, ini jangan pahit. Karena kita semua mempunyai kemampuan untuk memutuskan dampak dari krisis atau kesulitan hidup kita. Kalau kita memilih menjadi pahit hati, maka kita hanya akan melukai diri kita sendiri. Kalau kita memilih kecewa, maka kita akan menutup pintu kebahagiaan kita sendiri. Karena kita tidak akan dapat berbahagia dan menjadi pahit hati pada saat yang sama. Saya tutup saudara dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang saudara mungkin kenal ya. Namanya Pastor Benny Hinn. Beliau ada bersaksi, saudaraku. Dia bersaksi begini. Dia kehilangan hubungannya sama Tuhan. Bayangin saudara. Dia bilang, saya tuh kehilangan hubungan dengan Roh Kudus. Tapi saya masih bisa melayani. Saya sudah nggak intim lagi, nggak doa lagi. Tapi saya tetap pelayanan. Saya masih melihat orang disembuhkan. Tapi saya udah nggak intim. Saya kehilangan hubungan sama Tuhan. Yang kedua, dia bilang, saya kehilangan aset-aset saya. Dan pelan-pelan tuh pelayanan tuh mulai menurun. Kenapa? Karena saya memilih kecewa, saya memilih pahit ketika saya menghadapi tuntutan perceraian dari istri saya di tahun 2010. Pada waktu istri saya menceraikan saya, menggugat cerai, saya kecewa sekali. Saya marah sama diri saya marah sama istri saya. Sebenarnya saya juga kecewa sama. Akibatnya apa? Saya tidak ada lagi hubungan sama Tuhan. Saya kehilangan semuanya. Bahkan dia bilang, hampir-hampir saja saya kehilangan keselamatan. Yang dia cerita bahwa dia sempat dibawa, udah meninggal, baris. Akhirnya dapat kesempatan yang kedua sama Tuhan. Kau balik lagi, hidup lagi. Nah, saat itulah saudaraku Yesus Kristus, dia sadar bahwa setiap manusia itu pasti ngalami yang namanya krisis dalam hidup dia. Ngalami yang namanya serangan dalam hidup dia, pencobaan dalam hidup dia. Tapi satu yang paling penting, jangan pilih jadi pahit dan kecewa. Kalau kita ngalami kekecewaan dan pahit, cepat datang ke Tuhan. Mari kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Mungkin hari ini saudara, karena masalah sudah terlalu lama, saudara capek rasanya. Sehingga saudara mulai kehilangan kasih yang semula. Saudara sudah mulai tawar hati sama Tuhan. Saudara kalau dengar firman jadi sinis. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi saudara. Saya mau panggil saudara balik. Balik. Saya mau bacain kembali ke kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 5 katakan begini. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, mari kita kembali kepada kasih yang semula. 3 bulan tidak ibadah, 3 bulan saudara tidak melayani, saudara cuma capek, mungkin dengan karantina, capek dengan sakitnya, capek dengan pergumulannya, capek dengan pertengkaran, keluh kesah dan perbantahan. Sehingga saudara kehilangan kasih yang semula. Saya tuh ditegaskan lagi, diingatkan lagi oleh seorang pendoa. Dia ketemu Tuhan lagi, saudaraku. Waktu itu saya juga cerita, ada satu pengerja kita, sekarang ini pendoa. Yang dimana Tuhan Yesus kasih ingat, kasih tahu lagi hambaku untuk beritakan kepada umatku. Pakai jubah yang putih, jubah yang bersih. Dari lenan halus. Maksudnya itu bicara apa? Kasih. Kita nanti di sana pakai jubah kain lenan halus, lambang daripada apa? Kenakan kasih Allah. Karena kita di sana hidup dengan kasih. Apakah saudara, kalau nggak ada kasih, kekristenan cuma kasih. Kasih yang membuat kita kuat, kasih Allah. Kalau kita tiap hari bilang, Tuhan, kasih-Mu, beri kasih-Mu buatku. Berikan curahan kasih-Mu buatku. Supaya saya bisa mengasihi Engkau. Supaya aku bisa punya belas kasihan pada yang lain. Supaya aku bisa kuat mengalami, menghadapi daripada krisis, masalah. Kasih yang bikin kita kuat. Kasih yang melenyapkan ketakutan. Kasih yang membuat kita tetap seger, kuat. Kembali kepada kasih. Kalau kita stres hari ini karena kita apa? Kita sudah tinggalkan kasih yang semula. Nasihat Tuhan adalah apa? Ingat. Kalau saudara mau kembali kepada kasih yang semula, pertama adalah ingat saat-saat indah bersama-sama dengan Tuhan. Saat indah. Ingat saat indah bersama Tuhan, di mana saudara rindu kapan ibadah lagi, kapan ada di hadirat Tuhan lagi, kapan aku bisa melayani lagi. Ingat itu, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, bertobat dari kepahitan, kekecewaan. Ayo sudah datang ke tata kasih karunia, supaya kasih Allah dicurahkan dalam hati saudara. Katakan amin. Yang ketiga, ayo mengasihi lagi. Ayo lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo kasihi lagi Tuhan. Ayo datang lagi ke Tuhan. Mari saudara tutup matanya. Saya mau berdoa buat saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan turun di sini. Mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, curahkan kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni saya. Ampun. Coba cek saudara, apakah kita mungkin kita sudah tinggalkan kasih yang semula. Omongan kita cuman penghakiman, keluh kesah, perbantahan. Jiwamu kering, kosong, jauh, capek. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, alirkan kasih yang dari surga itu. Mengalir kasih dari surga itu. Jamah mengalir Roh Kudus. Oh ya laba. Jamah Tuhan, ampuni. Ampuni. Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kuasa kasih karunia itu. Kami tidak mau kehilangan keselamatan itu. Tuhan, janganlah krisis ini di saat kami kehilangan apa yang menjadi pemberian Tuhan, malah kami kehilangan pemberi. Jangan gara-gara saudara kehilangan pemberian dari Tuhan, engkau kehilangan Tuhan. Hari ini kembali kepada kasih yang semula. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir
mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari doa bersama dengan saya, saudaraku. Mari katakan pada Tuhan Yesus, biarlah melodi saja naikkan nyanyian ini. Oh ya lah makasih. Saudara yang di rumah berdoa bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Alirkan kasih-Mu, alirkan kasih-Mu dalam hatiku. Tuhan, jamah aku, Tuhan. Ampuni dosaku, ampuni aku sudah tinggalkan kasih yang semula. Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu ini. Yesus, selamatkan kami Yesus, selamatkan anak-anak-Mu Yesus. Doa saudara, doa semua yang ada di sini, semua berdoa untuk jemaat semua. Makasih Tuhan, Engkau pulihkan setiap hati kami. Engkau curahkan ya Tuhan kasih Allah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kasih yang membuat kami bisa mengasihi-Mu, kasih yang kami bisa mengasihi sesama kami, kasih yang memberikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih.